Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas peran pemimpin agama dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman eh, agama di Indonesia, yang juga sejalan dengan tujuan SDGs 16 tentang perdamaian dan keadilan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri secara resmi. Saya Yohana Sita Resmi, mahasiswi BINUS University Online Learning, Fakultas Manajemen Bisnis dengan NIM 270 250 4111. Hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Alden yang melayani sebagai gembala dalam Persekutuan Okumene dan memiliki pengalaman membina umat di tengah keberagaman termasuk di lingkungan kerja. Sebelum masuk ke diskusi, kita persilahkan kepada Bapak Pendeta untuk memperkenalkan diri secara singkat. Kepada Bapak Alden kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yohana atas undangan wawancara ini. Saya Pendeta Alden Nababan. Sekarang saya bertugas di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen Marturia dalam perusahaan Sampurna Agro di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya sudah bertugas di sini kurang lebih satu tahun lebih. Mungkin itu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya. Sebagai pembuka, kita ingin meminta pandangan Bapak secara umum, yaitu bagaimana Bapak melihat kondisi toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Bu. Eh, untuk situasi ya, toleransi dan keharmonisan di Indonesia. Saya coba untuk berangkat terlebih dahulu melihat kondisi di tempat pelayanan saya, tempat saya bertugas sekarang ini. Mungkin dari situ saya nanti akan menggiring opini saya berkaitan dengan keharmonisan dan toleransi itu. Jadi di tempat saya bertugas di Kabupaten Oki, saya melihat masyarakat di sini cenderung toleran dan menjaga keharmonisan itu. Jadi tidak ada konflik agama yang saya lihat di sini. Kalaupun mereka memiliki fanatisme tersendiri terhadap agamanya, itu tidak terlalu ditunjukkan mereka, tidak terlihatlah konflik. Sehingga saya melihat dari kacamata saya, di paling tidak di wilayah tempat saya bertugas, di desa-desa yang berdampingan dengan perusahaan Sampurna Agro ini, mereka cenderung toleran antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, tapi di beberapa tempat yang sangat mayoritas yang sangat dominan agama Muslim dan agama Kristen, sering sekali terjadi bentrok karena ada dua power yang menguasai tempat itu. Namun kalau kita melihat dari media massa, media cetak maupun media digital, banyak sudah kan berita-berita intoleransi. Nah, maka dari itu kita dapat eh, membuat satu hipotesa, ya, karena harus didalami dulu ya untuk membuat kesimpulan. Tapi paling tidak hipotesa kita pada saat ini adalah melalui wawancara ini, intoleransi itu masih sangat cenderung tinggi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Secara khusus di beberapa wilayah, provinsi, kabupaten atau kota. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Saya melihat ada dua faktor yang paling utama kenapa bangsa Indonesia masih belum bisa memelihara keharmonisan dan toleransi antar satu agama dengan agama yang lain. Yang pertama, faktor yang paling utama adalah kurangnya kesadaran terhadap fakta kemajumukan yang dihadapi oleh orang-orang Indonesia, yang dihadapi oleh bangsa, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, masih banyak dari warga Indonesia yang tidak menyadari bahwa mereka itu hidup di negara yang majemuk, yang memiliki keberagaman, keberagaman budaya, keberagaman suku, bahkan keberagaman agama itu sendiri. Lalu berangkat dari situ, muncullah akhirnya fanatisme mereka terhadap agama yang mereka anut.
persoalan yang sering sekali terjadi di beberapa tempat. Kenapa mereka tidak bisa memelihara toleransi itu dan keharmonisan itu? Karena mereka tadi memiliki sikap fanatis yang arogan. Kenapa bisa seperti itu? Berangkat lagi dari istilah yang sering kita kenal, mayoritas dan minoritas. Nah, ini juga sudah tertanam di benak orang-orang Indonesia, paradigma mereka, saya mayoritas, mereka minoritas. Maka orang yang mayoritas, ya, di satu tempat mereka mayoritas merasa bahwa mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang paling kuat. Ini adalah tanah kami, maka di tempat kami ini seharusnya menganut agama yang kami percayai. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang menyebabkan terjadinya intoleransi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ketidakmampuan mereka menyadari kemajemukan, sehingga itu yang menyebabkan mereka fanatis dengan apa yang mereka yakini. Fanatisme itu bersifat arogan karena mereka menganggap besar, sebab mereka merasa bahwa mereka adalah mayoritas. Tidak terlepas dari tidak menunjuk agama satu, agama dua. Saya melihat di setiap agama memiliki kecenderungan yang demikian. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya ungkapkan ya berkaitan dengan intoleransi. Pada dasarnya saya melihat kondisi toleransi dan keharmonisan antar umat agama beragama belum bisa tercapai sepenuhnya. Belum bisa tercapai sepenuhnya. Oke, menarik sekali, Pak. Nah, kalau dari kondisi tersebut, tentunya pembinaan umat memegang peran penting. Menurut Bapak pribadi, seberapa penting peran pendidikan keagamaan nonformal seperti kegiatan komunitas atau dialog lintas iman dalam mencegah konflik? Oh, sangat penting, sangat penting. Itu sangat penting, Bu. Jadi tanpa itu maka tidak akan tercapai cita-cita kita bersama mewujudkan Indonesia yang harmonis, Indonesia yang toleran. Tadi kita bahas tadi bahwa ada sebuah penyelewengan pemikiran paradigma bahwa menganggap agama mereka lebih hebat, sehingga itu yang menyebabkan mereka menerapkan intoleransi tadi. Maka dari itu peran pendidikan apa tadi non formal ya, pendidikan non formal ya sangat penting untuk diterapkan di tengah-tengah wilayah yang cenderung sangat majemuk dan wilayah yang cenderung rentan dengan konflik agama. Nah, di sini concern yang harus diperhatikan oleh pemerintah, atau mungkin karena kita berbicara tentang pendidikan ya, universitas-universitas, sekolah-sekolah ya kan harus mengadakan fasilitas pertemuan, dialog antar agama, sehingga itu yang akan nantinya menciptakan toleransi itu sendiri. Maka dari itu jawaban saya sangat penting, sangat penting. Oke, baik Pak. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri selama ini, nilai-nilai tertentu tampaknya menjadi kunci ya. Nah, nilai atau prinsip apa yang paling efektif untuk menumbuhkan sikap saling menghormati di masyarakat yang multireligius? Baik, terima kasih, Bu. Nilai dan prinsip ya, prinsip apa? Saya berangkat dari apa yang saya yakini, ajaran apa yang saya yakini dari kacamata Kristen, agama Kristen. Jadi di agama Kristen itu eh, memiliki ciri khas. Orang-orang Kristen itu ciri khasnya adalah kasih. Jadi titik poin untuk mewujudkan keharmonisan dan sikap toleransi antar umat beragama adalah kasih. Jadi tadi saya sudah singgung juga berkaitan dengan fanatisme kepercayaan, fanatisme keyakinan, fanatisme agama. Jadi dalam satu Korintus, ya ini saya mengutip teks Alkitab kami, kita ya, agama Kristen, dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan di situ. Kemudian tinggallah 3 hal yang paling penting: iman, pengharapan, dan kasih. Lalu dilanjutkan kalimat berikutnya.
Tetapi yang paling utama dari ketiga hal itu adalah kasih. Kasih inilah nanti yang akan menutupi perbedaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kalaupun kita fanatis dengan agama kita sendiri, tetapi saat kita keluar berhadapan dengan kemajemukan yang tidak bisa kita tolak, itu dia. Nggak bisa kita tolak ini kemajemukan ini. Maka kita menerapkan kasih itu. Sehingga kasih itulah yang nanti akan membentuk paradigma setiap ya jemaat dulu ya, saya bilangnya jemaat Kristen untuk menghargai iman dari orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi dari kacamata Kristen sebagai pemuka agama di agama Kristen, prinsip yang sangat efektif yang bisa diterapkan adalah kasih itu tadi. Demikian Bu. Oh, baik, Pak. Sebagai pertanyaan terakhir, jika kita melihat tantangan di zaman sekarang, di tengah maraknya media sosial dan isu intoleransi, apa peran paling penting yang bisa dilakukan pemimpin agama untuk menjaga perdamaian? Peran penting pemuka agama, berarti ini menyoroti pemuka agamanya ya. Baik Bu, begini, sebagai seorang pemuka agama, tentu aktivitas yang paling dominan yang akan mereka lakukan, kami lakukan adalah berkhotbah atau ceramah. Inilah media untuk ya, memperteguh iman, memberikan pengajaran kepada melalui khotbah. Karena khotbah itu juga adalah bagian dari pengajaran itu. Maka apa namanya? Yang perlu dilakukan oleh pemuka agama adalah mengkhotbahkan hal-hal yang berkaitan dengan toleransi. Mengkhotbahkan. Jadi itu. Lalu di samping itu yang berkaitan juga dengan itu tidak cukup hanya khotbah, tetapi harus juga mencontohkan apa yang dia khotbahkan. Jadi kalau seorang pemuka agama mengkhotbahkan, memberitakan, marilah kita toleran terhadap orang-orang di sekitar, sebenarnya secara tidak langsung pasti dia akan menerapkan hal itu karena dia sudah berani untuk mengkhotbahkan mari toleransi, maka dia pasti akan mencontohkan toleransi itu. Jadi ini yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pemuka agama. Nah, maka dari itu pemuka agama lah dalam tanda kutip yang justru memiliki peranan penting, bukan pemerintah, bukan satuan pendidikan, bukan satuan militer, tetapi justru pemuka agama lah yang memiliki peranan penting dalam mengupayakan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Karena ingat, antar umat beragama, ya, kemajemukan dalam keberagamaan ini harus diluruskan oleh para pemuka agama berkaitan dengan pandangan-pandangan tadi. Maka dari itu setiap pemuka agama harus mengkhotbahkan, memberikan ceramah yang merujuk kepada toleransi dan keharmonisan. Jadi itulah peran penting yang dapat mengupayakan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di tengah-tengah konteks sosial masyarakat. Itu Bu. Nah, luar biasa insight yang kita dapatkan, Pak. Kalau saya simpulkan dari perbincangan ini, kita belajar bahwa toleransi dan perdamaian dibangun melalui dialog, nilai saling menghormati, dan keteladanan pemimpin agama. Ya, semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi khususnya bagi kami generasi muda untuk ikut berperan menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas waktu dan pandangan yang sangat bermakna ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini diskusi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu Yohana, sukses dalam perkuliahannya. Amin.